Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan mengkaji problem dan solusinya ekonomi Islam di era digital saat ini. Sahabat-sahabat semua, banyak persoalan, tentu banyak ruang untuk kita berdiskusi, dan itu yang harus kita konstruk sehingga pada saatnya ekonomi Islam akan menjadi kiblat bagi ekonomi lainnya. Sahabat semua, Islam mengajarkan kepada kita tentang bagi hasil. Ini adalah konsep yang penuh dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keseimbangan, dan nilai-nilai transparansi. Hanya konsep bagi hasil, nilai keadilan, keseimbangan, transparansi ini masih berada di posisi di langit. Belum bisa kita tarik ke realitas kehidupan, persaingan dalam bidang ekonomi. Sahabat-sahabat semua, problem itu dari waktu ke waktu tentu saja akan selalu muncul, dan kita akan menganggap problem adalah bagian yang harus kita dalami, sehingga dari problem itu justru nanti muncul manfaat bagi masyarakat luas. Kita sadar bahwa masalah itu adalah ruang untuk membangun konsep yang lebih baik daripada yang ada saat ini. Problem merupakan gap antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi hari ini. Nah, bagaimana kita membangun nilai-nilai itu nanti akan kita kaji. Kita lihat dulu apa sesungguhnya yang menjadi persoalan hari ini. Di era digital hari ini tentu saja problem ekonomi Islam sangat bersentuhan dengan modal. Jadi umat Islam itu banyak sekali konsepnya, seperti zakat, infak, sedekah, hadiah, yang wakaf yang sudah diberikan oleh kita, diinformasikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi itu ternyata masih pada ranah majelis khutbah dan majelis pengajian, belum bisa menyentuh ke kepentingan umat, terutama kita yang berada di Indonesia. Jadi ketika bicara apapun akhirnya pada modal. Nah, problem ini tentu nanti akan kita kaji bagaimana agar modal itu justru bisa diselesaikan oleh kita dengan konsep-konsep yang tidak melangit lagi tapi sudah membumi. Yang kedua adalah bagaimana pengembangan inovasi produk syariah. Kita sampai hari ini masih kekurangan inovasi produk-produk syariah. Memang udah ada beberapa langkah, tetapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan informasi memposisikan ekonomi syariah itu seperti berada di klaster kedua. Kenapa bisa begitu? Karena produk-produknya itu seperti mengikuti hanya sebagai buntut, berada di belakang menghukumi produk tanpa kemudian memberikan inovasi atau solusi terhadap produk-produk yang kemudian dikatakan tidak halal. Jadi pada ranah inovasi itu harus dikembangkan. Nah, sahabat-sahabat semua, perkembangan teknologi hari ini itu memposisikan manusia sebagai makhluk yang harus terus-menerus memprediksi perubahan-perubahan yang akan datang. Nah, sesungguhnya sudah ada ruang yang sangat luas dalam kaidah usul fikihnya, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimiha.
bahwa segala sesuatu itu boleh sampai kemudian ada dalil yang mengharamkannya atau diketemukannya dalil yang mengharamkannya. Jadi selama kita belum menemukan yang mengharamkannya, kita diberi ruang yang sangat luas. Nah, ini sahabat-sahabat semua pola konsep yang kemudian dapat kita bangun sehingga kita tidak tertinggal terlalu jauh oleh konsep konvensional. Kemudian yang ketiga yang cukup menarik menjadi problem kita adalah kualitas SDM. SDM kita sampai hari ini parsial. Orang mungkin ahli dalam kajian kitab kuning, tetapi ketika bersentuhan dengan teknologi, ijtihadnya itu butuh ada warna baru, butuh polesan-polesan. Kemudian dari sisi kinerja juga SDM kita sangat-sangat terbatas. Akhirnya pola konsep yang ada hari ini dalam ekonomi Islam, kajian-kajiannya juga menjadi sangat terbatas, apalagi dalam wilayah praktis. Kemudian yang keempat, saya kira di ranah infrastruktur kita tertinggal betul dalam ranah infrastruktur ekonomi, ya. Dari sisi teknologi tertinggal, dari sisi informasi juga tertinggal. Nah, pola-pola ketertinggalan problem-problem ekonomi hari ini yang memposisikan ekonomi Islam pada klaster kedua itu kemudian kita kesulitan ketika harus bersanding dengan ekonomi konvensional. Kenapa bisa begitu tadi? Karena banyak problem yang ada hari ini. Sahabat-sahabat semua, tetapi problem ini saya kira bagian dari ruang untuk kita terus mendorong, baik dari sisi keilmuannya, dari sisi praktisinya, untuk apa? Untuk bisa minimal mensejajarkan dulu. Nah, untuk bisa sejajar, pastinya kita harus meniru dulu. Langkah kita adalah meniru. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat berangkat dari konsep. Konsep kita tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa kita punya konsep yang luar biasa. Bahkan Rasul sampai mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, Anda itu lebih tahu tentang bagaimana urusan di bumi ini. Itu harusnya memberikan motivasi kepada kita untuk menemukan konsep-konsep baru tentang ekonomi. Baik itu dari sistem operasionalnya, pola kerjasama, dan lain sebagainya. Jadi dari konsep baru kita bisa merasakan bahwa ketika kita bicara tentang konsep ekonomi Islam, kita sangat sedikit referensi. Ini dari konsep saja sudah seperti itu. Kita ketika ada produk baru kemudian menyusul. Harusnya kita sebagai umat itu bahu-membahu untuk mengkaji teori-teori baru. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa jika Sun Tzu bisa menjadi teori, kenapa perang Uhud tidak bisa menjadi teori? Dan masih banyak lainnya. Begitu juga dari sisi operasional, contohnya di lembaga keuangan syariah. Jika kita ingin sementara itu untuk menempati posisi yang sama dengan ekonomi konvensional, contohnya dalam lembaga keuangan, nah kita kan harus meniru dulu pola sistem lembaga keuangan konvensional itu seperti apa. Nah, yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Ironisnya kita belum juga bisa meniru, belum juga bisa mensejajarkan dengan ekonomi konvensional. Kita sudah dari awal menyatakan bahwa itu riba, haram, itu kan.
Padahal banyak konsep yang masih bisa tiru dari pola operasional lembaga keuangan konvensional. Yang terbaik adalah kita mengambil yang halal dan membuang yang haramnya. Jadi bukan hanya memagari bahwa seluruhnya menjadi haram. Banyak yang bagus dari sistem pola lembaga keuangan syariah. Contohnya di lembaga keuangan syariah. Begitu juga pola-pola sistem ekonomi kapitalis. Kita selalu mengatakan semuanya bersentuhan dengan uang. Ya iya, mana sih kita yang tidak bersentuhan dengan uang? Tetapi bersentuhan dengan uang itu rakus menjadi haram, kan begitu. Ini di lembaga keuangan kita, lembaga keuangan syariah. Dalam persepsi saya, bagaimana mencari solusinya terhadap ketertinggalan ini? Ya sudah, kita hidup berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Kita akan mengambil sistem operasional yang bagus. Coba kedisiplinannya kita bisa contoh, sistem keramahannya bisa kita contoh, kecepatan memberikan transaksi bisa kita contoh, banyaknya perangkat-perangkat teknologi di setiap sudut-sudut kota, di setiap pinggir-pinggir kota bisa kita contoh. Nah, tinggal kita menyempurnakan sistem bagi hasilnya, kan enak seperti itu. Nah, jika dari sisi perangkat teknologi, kemudian informasi sudah sama, nah kita kan punya konsep bagi hasil. Ini yang kemudian bisa dicontoh oleh kita. Nanti setelah kita mencontoh itu, warna kita jika di sana menggunakan pola yang tidak adil, yang tidak seimbang, yang tidak ada ketransparanan, di lembaga keuangan kita diberi warna itu, yakni keadilan, keseimbangan, transparansi, kan menjadi luar biasa. Dari sisi kinerja, orang-orang bank konvensional luar biasa. Dari sisi jaringan luar biasa juga. Nah, bagaimana biar kinerja kita bagus, jaringan kita baik, teknologi kita baik? Kita mestinya mengkonsep pola muamalah menjadi ibadah muamalah. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan muamalah itu juga merupakan ibadah. Ini salah satu solusi mengkonsep bagaimana cara pandang kita terhadap muamalah. Jadi bukan hanya muamalah saja, tetapi ibadah muamalah. Ingat konsep manajemen dalam perspektif Islam. Manajemen Islami adalah ruang dan waktu niat, ikhtiar, tawakal, dan ikhlas. Itu menghilangkan mana perbuatan dunia, mana perbuatan akhirat. Yang ada seluruhnya adalah dunia akhirat. Ini juga bisa membangun ke depan kita bisa lebih baik. Nah, sahabat-sahabat semua, pola-pola yang kemudian bisa dikembangkan di ekonomi Islam, terutama dalam sisi konsep, kita sering membahas tentang apa itu menimbun. Nah, ini juga bisa dibangun lagi oleh kita. Jika kita bersinggungan dengan lembaga keuangan, maka bisa jadi apabila dana kita itu sudah sangat-sangat banyak, ini untuk pola-pola baru dikembangkan oleh sahabat semua, ini bahan diskusi sahabat-sahabat semua, maka menabung itu bisa jadi adalah menimbun jika sudah melampaui kebutuhan kita. Karena apa? Ternyata menabung yang terlalu banyak itu tidak produktif uangnya. Nah, bagaimana biar produktif? Lah, kita sebagai SDM Muslim harus kreatif, mampu mengembangkan uang kita yang kita miliki itu untuk kesejahteraan umat, untuk keseimbangan kemakmuran, untuk keadilan yang menyebar. Nah, menabung kenapa bisa jadi
menimbun karena menabung itu tidak produktif. Coba bandingkan antara kita meminjam dengan menabung. Berarti kalau kita meminjam, kalau buat usaha, perhitungannya adalah pada besaran-besaran yang ada hari ini. Keuntungan itu tentunya ketika digunakan untuk hal yang produktif melampaui dari bagi hasil pinjaman. Artinya kalau hanya ditabung aja justru itu kenapa dikatakan menimbun, di satu sisi tidak produktif, di sisi lain ya tidak mampu mensejahterakan umat. Karena apa? Ketika kita menabung di bank syariah itu bagi hasilnya terlalu kecil. Sementara kalau pinjam kita sangat besar. Nah, memahamkan ini ke masyarakat sehingga lembaga keuangan kita tidak kekurangan modal, lembaga ekonomi kita tidak kekurangan modal. Nah, kesempatan bagi hasil sebagai solusi atas kondisi hari ini lembaga keuangan kita bisa terwujud. Nah, modal tersebut bukan bentuknya dalam bentuk pinjaman. Ya, kita bisa melihat sampai hari ini problem kita itu seperti itu. Jadi dari sisi permodalan, jika ditabungkan di lembaga keuangan syariah itu sangat kecil, begitu apalagi di konvensional karena tidak pakai konsep bagi hasil. Sementara di sisi lain lembaga-lembaga ekonomi kita itu masih kekurangan modal, lembaga pendidikan kita masih kekurangan modal, lembaga-lembaga yang lainnya termasuk rumah sakit yang dikelola oleh organisasi non-profit itu juga kekurangan modal, sementara kita asik-asikan menabung dengan uang yang banyak itu. Makanya tadi saya sampaikan, yang pertama kita butuh konsep baru dan baku yang bisa dilaksanakan sangat implementatif untuk bagaimana mengelola keuangan biar produktif dalam rangka untuk memberikan keseimbangan, memberikan keadilan, memberikan transparansi kepada masyarakat. Kemudian di sisi lain, sahabat-sahabat semua, jika bicara tentang teknologi, lembaga-lembaga kita, perusahaan-perusahaan kita masih sangat tertinggal. Kita tidak memiliki perusahaan-perusahaan besar yang kemudian bisa mendorong lembaga keuangan syariahnya itu bangkit. Kenapa lembaga keuangan syariah kita tidak pernah hengkang atau naik dari nilai aset di 6% itu? Karena memang perusahaan-perusahaan kita masih perusahaan-perusahaan kecil. Ekonomi Islam sangat tertinggal dalam hal itu, belum punya perusahaan-perusahaan strategis. Bagaimana caranya itu? Salah satunya adalah dengan meningkatkan meningkatkan produktivitas dari zakat, infak, sedekah. Tetapi sebelum sampai ke sana, tentunya bagaimana kita mendorong agar ghiroh untuk mengembangkan dana-dana yang sudah dikonsep oleh Islam itu bisa menjadi maksimal. Itu sahabat-sahabat semua, problem dan solusi ekonomi Islam ke depan. Jadi penguasaan teknologi, penguasaan informasi itu harus didorong dengan dana-dana yang kita miliki, dan kita mendorong untuk menabung secukupnya, kemudian membangun infrastruktur, membangun kepentingan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Seperti itu. Bagaimana kita meningkatkan kinerja SDM kita yang masih sangat lemah, membangun jaringan, meningkatkan kualitas teknologi kita, pengetahuan kita, konsep baku kita. Untuk apa? Dalam rangka untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, memberikan keseimbangan antara pemilik modal dan pengguna modal, antara pemodal dan karyawannya, keseimbangan secara menyeluruh.
begitu juga transparansi. Nah, konsep untuk menuju itu kita punya satu konsep yang luar biasa, namanya bagi hasil. Itu untuk kajian kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.